Halo, aku Indi. Di sini aku mau berbagi pengalaman tentang dokumen apa saja yang aku dan suamiku persiapkan ketika kami menikah di Indonesia. Jadi, kami itu punya buku nikah Indonesia karena kami nikah di Indonesia. Di video ini, aku ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang dokumen apa saja yang dipersiapkan oleh suamiku saat mempersiapkan dokumen nikah untuk menikah di Indonesia. Yang pertama, tentu saja paspor. Oke, tidak ada paspor, otomatis suamiku nggak bisa datang ke Indonesia. Oke, jadi itu harus buat paspor dulu. Yang kedua, akta lahir. Oke, suamiku juga mempersiapkan akta lahir. Selanjutnya, ada surat keterangan belum menikah. Oke, atau surat single itu dibuat juga di China. Selanjutnya ada kartu keluarga, yang dimana di dalam kartu keluarga itu ada nama suamiku dan nama kedua orang tua suamiku. Selain dokumen-dokumen yang sudah aku sebutkan, ada dokumen tambahan. Oke, karena menikah di Indonesia itu yang aku tahu ya harus seagama, oke? Jadi suamiku mualaf, oke? Karena suamiku mualaf harus ada bukti surat keterangan memeluk agama Islam, begitu. Jadi mau cerita sedikit, suamiku itu mualafnya di Indonesia. Tapi sebelum mualaf, suamiku itu hitan dulu. Oke, atau sehari-hari biasa kita sebut dengan kata sunat. Nah, hitan, suamiku itu hitan di rumah sakit. Dari rumah sakit mengeluarkan surat keterangan hitan. Seperti itu ya. Jadi surat mualaf, terus surat bukti atau surat keterangan sudah hitan atau sunat, seperti itu. Berikutnya ada surat izin memeluk agama Islam dari orang tua suamiku. Sebenarnya ini tuh opsional. Oke, terserah kalian mau minta atau mungkin suami kalian akan mengadakan itu atau tidak, terserah. Tapi dari aku dan keluargaku, kami minta surat bukti, surat izin bukti bahwasanya suamiku ini mualaf, tidak ada paksaan dari kami, pihak perempuan, seperti itu. Kenapa? Alasannya kenapa kami minta surat izin bukti dari orang tua suamiku, agar di kemudian hari itu tidak ada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak harus terjadi dan akan terjadi, begitu. Jadi untuk meminimalisir, oke. Dokumen terakhir yang disiapkan oleh suamiku yaitu kitas. Oke, aku udah baca komen-komen kalian di TikTokku perihal kitas ya. Ada yang bilang ribet, ada yang bilang susah, ada yang tanya-tanya gimana mendapatkan kitas. Tapi kalian harus tahu apa itu kitas. Kitas kepanjangannya kartu izin tinggal terbatas. Oke. Untuk penjelasan kitas aku akan menjelaskan di video berikutnya. Jadi itu adalah dokumen-dokumen yang disiapkan oleh suamiku waktu kami mempersiapkan dokumen nikah, karena kami waktu itu nikahnya di Indonesia. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah translate dan apostil. Oke, translate semua dokumen yang berbahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, karena kan nikahnya di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau udah ditranslate, diapostil. Semua ini, translate dan apostil, harus dilakukan di negara China, di negara asal suamiku. Seperti itu. Itu sesuai pengalaman kami. Jadi apa yang aku sampaikan di video ini adalah pengalaman kami, aku dan suamiku.